Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan malam untuk beristirahat dan siang untuk kita bekerja. Kemudian meredarkan bulan dan juga meredarkan matahari sehingga berganti tahun. Alhamdulillah, pada hari ini kita tengahlah mengawali di tahun 1443 Hijriah. Sebuah sejarah panjang perjalanan Islam, sebuah sejarah panjang perjalanan daripada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, peristiwa yang agung tidak boleh kita lupakan. Peristiwa yang mulia ini wajib kita kenang, di mana Rasulullah SAW begitu agung dan mulianya dalam menjalankan tugas amanah kerasulannya, sehingga beliau dengan segala upaya untuk memurnikan, memuliakan, dan menjaga daripada keagungan agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Kita sama-sama memahami bahwa Islam datang ke semenanjung Saudi Arabia tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak segampang yang ada dalam benak kita sebagaimana perjalanan Islam di negara Indonesia. Dari awal Rasulullah SAW mengenalkan tentang ketauhidan, mengenalkan tentang keesaan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada masa itu umat-umat Arab dalam keadaan kebodohan kejahilian, mereka menyembah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syariat yang awal diajarkan Rasulullah kepada masyarakat Arab. Bisa dibayangkan untuk merubah keadaan tersebut tidak semudah sebagaimana kita membalik tapak tangan kita. Cacian, hinaan, bahkan sampai kepada program pembunuhan terhadap diri Rasulullah SAW. Penganiayaan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian pembunuhan karakter kepada sahabatnya, dan banyak lagi hal yang dilakukan agar Islam itu tidak berkembang. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di kota Mekah, dengan sedemikian rupa ancaman, bahkan sampai keamanan dirinya tidak terjaga lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk melaksanakan hijrah. Hijrah bukan berarti Rasulullah takut dengan ancaman yang ada di kota Mekah. Kemaslahatan yang akan dilakukan, perjalanan Islam yang panjang, Allah wahyukan kepada Rasul yang ia cintai. Setelah mengalami perjalanan dakwah di kota Mekah sedemikian, akhirnya bersama sahabat yang beliau cintai, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dakwah itu dilakukan untuk menuju kota Madinah. Setelah beliau meninggalkan rumah, bukan serta-merta beliau akan aman dalam perjalanan, tapi mereka sudah mempersiapkan dengan pedangnya yang terhunus akan membunuh diri baginda Nabi yang kita cintai. Gua Sur menjadi saksi. Kemudian perjalanan yang begitu jauh kota Makkah dan Madinah menjadi bukti betapa Rasulullah cinta kepada umatnya. Betapa Rasulullah sayang kepada umatnya untuk menyampaikan dakwah tentang ketauhidan, dan beliau sayang kepada umatnya. Dengan begitu keamanan dirinya, begitu letih pada dirinya, lapar, dahaga, susah dan derita, beliau semuanya alami itu. Tidak sebanding dengan hal yang sekarang kita lakukan dakwah pada umat. Karena beliau mengemban tugas yang begitu mulia dan begitu agung, sampai beliau menyatakan, demi Allah, seandainya matahari diletakkan pada tangan kananku dan bulan pada tangan kiriku,
maka dakwah ini tidak akan berhenti demi memuliakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat perjalanan di Gua Sur, ternyata ada seekor ular yang menunggu bertahun-tahun. Dia mendapatkan wahyu akan datang seorang rasul dan akan menginap di dalam gua itu. Bisa bayangkan seekor binatang yang begitu mengharapkan, ingin melihat kekasih hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan sabar menunggu ribuan tahun di situ. Begitu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan, keagungan dan lain sebagainya. Kalau toh binatang saja mengharapkan kehadiran dan cinta menunggu seorang Rasul yang terakhir, kita sebagai umatnya seperti apa? Kita sebagai pewaris generasi Rasulullah SAW mengagungkan daripada sunnah-sunnahnya. Kemudian kita selalu cinta kepada beliau. Seberapa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Oleh karena itu, hijrah ini adalah menanamkan dalam diri kita. Bagaimana kita mengorbankan segala hidup kita, mengorbankan segala tenaga, jiwa, harta kita demi Allah dan Rasulnya. Karena semuanya itu tidak ada artinya sama sekali. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktartumuha wa tijaratan tahsanu kasada wa masakin tardana ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih. Kalau kita masih mencintai keluarga kita, harta kita, anak kita, istri kita, dibanding dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka tunggu pada saatnya Allah akan memberikan satu bala bencana, musibah kepada siapapun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh tidak akan ridho dengan hal yang sedemikian. Oleh karena itu peristiwa hijrah ini adalah peristiwa mengenang. Bukan sekadar pindahnya Rasul dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian kebahagiaan orang-orang Ansor menyambut cintanya, menunggu kekasihnya Rasulullah. Tapi bagaimana kita mengingat, memperhatikan, kemudian kita mengenang perjuangan Rasul begitu gigihnya demi kita semuanya. Kalau Rasulullah sudah cinta sedemikian kepada kita, lalu apa timbal balik kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lain adalah menjaga kemurnian agama. Tidak lain adalah menjaga kelestarian sunnah-sunnahnya. Semoga hijrah ini akan bermakna dalam diri kita. Semoga hijrah ini akan memberikan pengaruh dalam diri kita. Bukan sekedar tambah tahunnya dalam hijrah, tapi bagaimana kita menjaga keutuhan Islam secara kontinuitas, secara berkelanjutan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan kita istiqomah tetap dalam syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.